Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok biomedik grup H dari IKM 2A akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan juga hasil review jurnal serta perbandingan jurnal internasional yang telah kami lakukan. Untuk topik grup H sendiri, kami mendapatkan topik bakteri yang berkenaan dengan morfologi, habitat, dan juga patogenesis dan hubungan penyakitnya dengan manusia. Dan kami memutuskan untuk mengambil bakteri Escherichia coli. Dari grup H sendiri terdapat 7 orang. Yang pertama ada Evi Rohmatul Laili, yang kedua Magfira Mulia Azahra, yang ketiga Aninda Fitri Rahmaniasari, yang keempat Firda Khairunisa Nahariani, yang kelima Almirah Nareswari, yang keenam saya sendiri Dewi Nurjana, dan yang terakhir ada Mira Atikatur Rosida. Table of content pada PPT kita pada kali ini yaitu yang pertama ada identitas, kemudian abstrak, latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, pendapat akhir, dan juga daftar pustaka. Berikut adalah 5 jurnal internasional yang kami ambil, dan kebetulan kami mendapatkan kelima jurnal ini dari Google Scholar. Sebelumnya kami juga sudah mendapatkan sekitar 10 jurnal yang kemudian kami eliminasi dan kami pilih 5 jurnal yang kami anggap paling relevan untuk direview dan kemudian dibandingkan. Berikut struktur yang pertama yaitu identitas. Jurnal pertama yang direview adalah jurnal untuk mengkarakterisasi patotip neonatal meningitis penyebab Escherichia coli yang ditulis oleh DSS Wijetunge, S. Gongati, C. Deproy, K.S. Kim, P.O. Kouraut, I.A. Romero, B. Wexler, dan S. Karyawasam dengan judul Characterizing the Pathotype of Neonatal Meningitis Causing Escherichia coli, dan jurnal ini diterbitkan oleh BMC Mikrobiologi pada tahun 2015, volume ke-20 nomor 211, rentang halaman 1-20. Jurnal kedua yaitu jurnal Frontier in Cellular and Infection Microbiology yang ditulis oleh Pablo Gallardo, Mariana Izquierdo, Roberto M. Vidal, Nayaret Camuro-Veloso, Ramon Roselo Mora, dan kawan-kawan dengan judul Distinctive Good Microbiota is Associated with Diarrheogenic Escherichia coli Infection in Chilean Children. Jurnal ini diterbitkan pada 12 Oktober 2017 dengan volume ke-7, artikel ke-424 dengan rentang halaman 1-10. Jurnal ketiga adalah Jurnal Penelitian Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat yang ditulis oleh Min Alim dan kawan-kawan dengan judul Diarrheogenic Enteropathogenic Escherichia coli Infection Outbreak that Occur Among Elementary School Children in Gyeongsangbuk-do Province of South Korea was associated with consumption of water-contaminated food items. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020, volume ke-17. Jurnal keempat ditulis oleh G. Dapke dan kawan-kawan dengan judul Duration of Shedding of Ferrocitoxin Producing Escherichia coli in Children and Risk of Transmission in Child Care Facilities in England. Jurnal ini pertama kali diterbitkan secara online pada 15 Mei 2013. Jurnal terakhir yang direview adalah Jurnal Clinical Microbiology yang ditulis oleh Trung Phu Nguyen dan kawan-kawan dengan judul Detection and Characterization of Diarrheogenic Escherichia coli from Young Children in Hanoi, Vietnam. Jurnal ini diterbitkan oleh American Society for Microbiology pada Februari 2005 dengan volume ke-43 nomor 2, artikel ke-424 dan rentang halaman 755 sampai 760. Untuk struktur selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi selanjutnya struktur kedua ada abstrak. Yang pertama, neonatal meningitis Escherichia coli adalah patogen bakteri gram negatif dominan yang terkait dengan meningitis pada bayi yang baru lahir. Tingkat heterogenitas dan keragaman yang tinggi telah diamati dalam repertoar sifat virulensi dan karakteristik lain di antara strain NMEC sehingga sulit untuk mendefinisikan patotype NMEC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik
genotipik dan fenotipik NMEC yang dapat digunakan untuk membedakannya dari Escherichia yang sepadan. Jurnal kedua, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta mengidentifikasi bakteri indikatif penduduk dalam sampel tinja diare pada anak-anak cili usia 1 sampai 5 tahun dengan mikrobiota usus pada virus enterik dan pada anak yang sehat. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini berupa penjelasan bahwa mikrobiota usus pada anak cili dengan diare positif DEC berbeda dari mikrobiota yang terkait dengan virus enterik atau pada anak yang sehat. 3. Jurnal ini dilatar belakang dari sekolah dasar di Provinsi Gyeongsang-do, Korea Selatan, bahwa sejumlah anak tidak hadir di sekolah karena mengalami gejala gastroenteritis. Artikel ini melakukan investigasi epidemi untuk menentukan luas, penyebab, dan sumber wabah untuk mencegah kasus terulang kembali di masa mendatang. Yang keempat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengecualian anak-anak dengan dugaan paparan Escherichia coli penghasil perositoksin di fasilitas penitipan anak yang ada di Inggris dan menilai durasi pelepasan bakteri dan memperkirakan risiko penularan dari anak-anak kecil yang menular. Dan yang kelima, diare terus menjadi salah satu penyebab paling umum dari morbiditas dan mortalitas pada bayi dan anak-anak di negara berkembang. Escherichia coli adalah agen baru di antara patogen yang menyebabkan diare. Pengembangan teknik sangat dapat diterapkan untuk mendeteksi berbagai kategori diare E. coli penting. Untuk struktur selanjutnya adalah latar belakang akan dilanjutkan oleh F. Selanjutnya, latar belakang. Yang pertama, Escherichia adalah spesies bakteri serbaguna yang ada di saluran pencernaan bawah manusia dan hewan. Bakteri ini dapat berperan sebagai bakteri yang tidak berbahaya, tapi juga dapat menjadi patogen yang menyebabkan berbagai penyakit. Escherichia terkait meningitis neonatal adalah salah satu infeksi yang paling umum menyumbang tingkat kematian dan morbiditas tinggi, sekitar 10-30% selama periode neonatal. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa strain NMEC beragam dalam repertoar gen virulensi mereka dan gen yang secara unik terkait dengan NMEC belum diidentifikasi. Penelitian ini berusaha untuk menentukan karakteristik genotip dan fenotip NMEC termasuk kemampuan mereka untuk menyerang penghalang otak, darah, dan mengidentifikasi satu set gen virulensi yang relatif umum di NMEC dibandingkan dengan Escherichia pada tinja manusia sehat. Kemudian yang kedua, diaregenik Escherichia coli. Strain merupakan penyebab utama diare yang menyerang anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia, khususnya pada negara berkembang maupun daerah sekitar industri. Seperti yang diketahui, prevalensi penderita infeksi DEC pada anak-anak telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, yakni menyebabkan 760 kematian dari 1,7 miliar kasus penyakit diare setiap tahun. Hal ini dikarenakan kurangnya studi surveillance dan ketidaktersediaan teknik diagnostik molekuler. Selanjutnya, bisa di next. Kemudian yang ketiga, makanan dan penyakit yang ditularkan melalui air adalah masalah kesehatan masyarakat yang tersebar luas di seluruh dunia. Keracunan makanan adalah gastroenteritis akut yang disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang mengandung mikroba atau kontaminasi non-mikroba. Kemudian beberapa gastroenteritis yang ditularkan melalui air telah ditemukan disebabkan oleh DEC, gram negatif bakteri yang dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu EHEC, EPEC, ETEC, EAEC, dan EIEC. Di antara banyak sumber, biasanya sumber utama ada pada air yang tercemar, makanan dan minuman, kotoran manusia, kotoran hewan, bahan kimia pertanian beracun yang terlalu banyak digunakan, dan pestisida yang dicampur ke dalam sistem pasokan air. Kemudian yang keempat,
ada infeksi Escherichia coli VTEC yang penghasil ferositoksin menyebabkan penyakit saluran cerna menular yang parah di Inggris, mengakibatkan 15-20 kasus yang dikonfirmasi oleh laboratorium per 1 juta populasi setiap tahun di Inggris. Antara tahun 2005 dan 2011, 50% diantaranya terjadi pada usia kurang dari 16 tahun dan angka penularan tertinggi terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Wabah dapat terjadi setelah dosis infeksi VTEC rendah terpapar ke sumber umum seperti makanan yang terkontaminasi atau melalui penyebaran dari orang ke orang karena konsumsi feses oral. Infeksi VTEC juga berdampak pada ekonomi karena biaya medis yang mahal dan produktivitas yang hilang. Kemudian yang terakhir, penyakit diare adalah penyebab utama morbiditas dengan tingkat serangan berkisar antara 2-12 atau lebih episode per orang per tahun, terutama di negara berkembang. Selain itu, penyakit diare menyebabkan sekitar 12.600 kematian setiap hari pada anak di bawah usia 5 tahun di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Penyebab diare meliputi berbagai macam virus, bakteri, dan parasit. Di antara bakteri patogen, Escherichia coli memainkan peran penting. Beberapa E. coli strain bagaimanapun telah mengembangkan kemampuan untuk menyebabkan penyakit pada gastrointestinal, saluran kemih, dan sistem saraf pusat dalam tubuh manusia. Untuk mendeteksi 5 kategori diare E. coli dari sampel feses, beberapa PCR perlu dijalankan dengan pasangan primer yang berbeda. Untuk menyederhanakan diagnosis, kami menyiapkan PCR multiplex dengan menggabungkan 8 pasangan primer khusus untuk EAEC, EIEC, EHEC, EPEC, dan ETEC untuk mendeteksi jenis penyakit ini yang meregang secara bersamaan dalam suatu reaksi. Baik, untuk selanjutnya adalah metode. Bisa di next. Pada jurnal pertama, metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengambil 53 isolat NMEC yang diperoleh dari neonates dengan meningitis dan 48 isolat Escherichia yang diperoleh dari tinja individu sehat. Pada jurnal kedua, metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis sampel feses diare anak-anak usia 1-5 tahun yang berkonsultasi di klinik rawat jalan Clínica Las Condes di Santiago, Chili pada bulan Januari dan Desember 2016. Metode lain yang digunakan adalah pembangunan pohon filogenetik yang bertujuan memudahkan pemahaman pembaca dalam hal mempelajari mikrobiota usus berdasarkan identifikasi OPU pada sampel feses anak-anak diare dan non-diare di negara Chili. Jadi next. Metode penelitian pada jurnal ketiga yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu mengumpulkan dan menganalisis makanan dan minuman yang dikonsumsi, paparan kondisi lingkungan, dan ekologi lainnya. Makanan, air, sampel lingkungan, dan ekologi lainnya yang telah dikumpulkan akan diuji untuk mendeteksi mikroba penyebab wabah. Pada jurnal keempat, peneliti melakukan studi deskriptif kasus VTEC yang dikonfirmasi oleh laboratorium berusia kurang dari 5 tahun yang tinggal di Inggris dan menghadiri fasilitas penitipan anak termasuk sekolah dan pembibitan dengan permulaan antara 1 Januari 2010 dan 7 Juli 2011. Metode penelitian yang dipakai lainnya adalah metode kuantitatif dengan perolehan data dari sistem surveillance VTEC nasional yang ditingkatkan, termasuk demografi kasus, rincian klinis, hasil laboratorium, dan nama, alamat, fasilitas penitipan anak untuk semua kasus. Bisa di next. Nah, pada jurnal kelima, metode yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Keduanya digunakan secara bergantian. Pada tahap pertama menggunakan kualitatif sehingga ditemukan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut diuji dengan metode kuantitatif. Kemudian dilakukan analisis data berupa uji chi-square
yang digunakan untuk menentukan signifikasi statistik data. Struktur selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Bisa di next. Jurnal yang pertama yaitu mayoritas neonatal meningitis Escherichia NMEC sekitar 67,92%, termasuk dalam kelompok filogenetik B2, sedangkan 59% Escherichia individu sehat atau HFEC memilih kelompok A dan D. Serotyping mengungkapkan bahwa jenis O dan H yang paling umum ada di NMEC yang diuji adalah O1 dengan persentase 15%, O8 dengan persentase 11,3%, O18 dengan persentase 13,2%, dan H7 dengan persentase 25,3%. Sebaliknya, tidak ada HFEC yang diuji milik serogrup O1 atau O18. Serogrup yang paling umum diidentifikasi dalam HFEC adalah O8 dengan persentase 6,25%. Genotyping virulensi mencerminkan bahwa lebih dari 70% NMEC membawa gen KPS2, K1, NIUC, IUC, SITE, dan PPN dengan hanya kurang dari 27% HFEC yang memiliki gen-gen ini. Semua NMEC dan 79% HFEC yang diuji mampu menyerang sel endotel mikrovaskular otak manusia. Bisa di next. Jurnal yang kedua yaitu berdasarkan analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan OPU lebih relevan dan memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan OTU. Hal ini dikarenakan kurva penghalusan pada diagram grafik yang dibuat pada OTU cenderung melebih-lebihkan keragaman sampel yang telah diolah, sedangkan OPU tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh urutan sampel yang ada. Selain itu, sampel yang telah diolah juga menunjukkan peningkatan urutan yang termasuk dalam filum proteobakteri dalam kelompok DEC dibandingkan dengan kelompok virus dan anak yang sehat. Jurnal yang ketiga, yaitu angka kejadian yang telah dicatat adalah 12,26% dari mereka yang telah menelan makanan di 3 sekolah dasar. Hasil yang didapatkan sebanyak 2 orang dari 13 orang terindikasi positif EPEC. Di antara kasus yang didefinisikan secara klinis adalah laki-laki, sedangkan 2 kasus yang dikonfirmasi oleh laboratorium adalah 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dari total 13 kasus yang ditetapkan, dilaporkan mengalami diare diikuti oleh demam, presentasenya 70,9%, nyeri perut 53,8%, mual 15,4%, dan persentase terendah menggigil yaitu 7,7%. Dari 16 jenis bakteri penyebab keracunan makanan dan 9 jenis bakteri yang terbawa air diuji dalam 39 jenis makanan serta spesimen lingkungan dan ekologi lainnya. Air rebusan dari sumber air desa dan air pencuci piring dari pasokan air desa ditemukan memiliki EPEC O87. Bisa di next. Jurnal yang keempat, gejala yang paling umum dilaporkan adalah diare dengan presentase 97,5% atau 181 orang dari 186 kasus dengan formasi yang diketahui, dan atau diare berdarah dengan presentase 59% atau 98 dari 166 kasus, 21 kasus asimptomatik, 220 kasus adalah serogrup E Escherichia coli O157, 3 adalah Escherichia coli O26, dan 2 tidak memiliki serogrup tercatat. Durasi rata-rata shedding pada anak usia kurang dari 5 tahun adalah 31 hari berdasarkan 151 kasus. Dari jumlah tersebut, 73 anak shedding hingga 30 hari, 66 anak shedding antara 31 dan 60 hari, dan 12 anak terus shedding selama lebih dari 60 hari.
Dari 172 kasus PTEC dengan informasi yang tersedia, 51% menular di fasilitas tersebut. Usia rata-rata mereka yang tertular di fasilitas tidak berbeda dengan mereka yang tidak menular di fasilitas. Bagi mereka yang menghadiri fasilitas pendidikan anak tersebut, yang menular sementara diketahui sebanyak 63 atau 72% kasus. Bisa di next. Baik, jurnal yang terakhir. Dalam penelitian ini, pada anak-anak dengan diare di Hanoi, Vietnam, diare E. coli strain lebih sering pulih dari anak-anak dengan diare daripada dari kontrol yang sehat. Perbedaan yang diamati dalam tingkat pemulihan diare E. coli pada kelompok diare dan 0,4% pada kontrol lebih rendah dalam penelitian kami dibandingkan pada beberapa penelitian sebelumnya. Menurut Mayatepet et al., angka yang sesuai masing-masing adalah 28 dan 16%. Prevalensi ETEC terbukti 20,7% pada pasien dalam penelitian lain. Namun peneliti lain telah melihat prevalensi ETEC yang sama rendahnya pada anak-anak dengan diare. Penyakit akibat EPEC adalah distribusi usia penderita yang mencolok. Infeksi EPEC terutama merupakan penyakit pada bayi di bawah usia 2 tahun, sebagaimana ditinjau oleh Levin dan Edelman. Banyak studi kasus kontrol di banyak negara telah menemukan bahwa EPEC lebih sering diisolasi dari anak-anak dengan diare daripada dari kontrol yang sehat. Struktur selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi 5 jurnal. Semuanya diantaranya, untuk jurnal yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa virulensi genotyping dan phylogroping dapat membantu dalam mendefinisikan potensi pathotype MMIC. Selain itu, penelitian ini pun menunjukkan bahwa terlepas dari heterogenitas genotipik dan fenotipik yang diamati di antara strain MNIC, beberapa karakteristik genotyping masih dapat digunakan untuk membedakan MNIC dari Escherichia coli yang menguntungkan atau tidak mengganggu tubuh manusia. Jurnal yang kedua, mikrobiota usus pada anak-anak cili yang terkena positif DEC berbeda dari mikrobiota yang berkaitan dengan virus enterik atau terjadi pada anak yang sehat. Selain itu, pengidentifikasian spesies indikatif yang ditemukan dalam penelitian ini terindikasi terbukti relevan dalam memajukan pemahaman pembaca tentang hubungan antara keterlibatan mikrobiota usus dan patogenitas DEC. Penyelidikan epidemi mengidentifikasi bahwa infeksi diare enteropatogenetik Escherichia coli yang terjadi pada anak sekolah disebabkan oleh konsumsi air yang tercemar mentimun dengan samjang serta bahan makanan ketimun dan kucai. Selain itu, sampel manusia, air, dan lingkungan yang diuji mendeteksi adanya strain diare enteropatogenik Escherichia coli. Pemerintah pusat dan provinsi Korea Selatan harus memastikan keamanan dan akses air yang sehat ke semua sekolah dasar, terutama selama kemungkinan musim pencemaran air. Kepala sekolah harus diadvokasi dengan baik mengenai promosi pendidikan kesehatan tentang wabah yang ditularkan melalui air dan makanan, serta pentingnya pemberitahuan awal wabah untuk menempatkan intervensi yang efektif di awal tahap dan mencegah kekambuhan di masa depan merupakan kesimpulan dari jurnal ketiga. Jadi next. Untuk kesimpulan jurnal yang keempat adalah terdapat promosi yang cukup besar dari anak-anak yang tertular dari shedding berkepanjangan pada fasilitas penitipan anak yang menyebabkan gangguan pada keluarga. Risiko penularan terhadap anak-anak lainnya tampak relatif rendah karena kemungkinan adanya tindakan pengendalian seperti pemisahan atau pengeluaran anak-anak yang bergejala dan peningkatan kebersihan fasilitas. Pedoman yang bisa digunakan adalah pengecualian kasus dugaan sampai memperoleh 2 spesimen tinja negatif. Promosi kesehatan harus tetap dilakukan, termasuk pengecualian untuk semua kasus diare sampai bebas gejala hingga 48 jam dan selalu menjaga kebersihan tangan setiap saat. Kesimpulan jurnal terakhir adalah
Dalam penelitian penulis mengungkapkan bahwa penelitiannya berbeda dengan hasil penelitian lain dan tidak menemukan EAEC terkait dengan diare. Salah satunya alasan mungkin karena karakteristik epidemiologi EAEC, misalnya seperti kemungkinan sumber, reservoir infeksi, rute penularan, dan musim, sebagian besar tidak diketahui. Dalam penelitian ini, EAEC merupakan kategori diare yang paling sering diisolasi dari Escherichia coli dari kelompok diare, dan kontrol EAEC telah diketahui menyebabkan diare persisten pada anak-anak di negara berkembang. Baru-baru ini juga dilaporkan menjadi agen etiologi utama pada diare pelancong di 3 wilayah di dunia dan agen diare pada pasien dengan gangguan kekebalan. Lebih banyak penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi kontribusi AEC terhadap beban penyakit manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi struktur yang ketujuh yakni pendapat akhir dari kelompok kami sendiri dari grup H, yakni dari kelima jurnal internasional yang membahas mengenai prevalensi penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli pada anak, dapat kita cermati bahwa beberapa jurnal internasional tersebut memiliki topik penyakit yang berbeda. Nah, penyakit dari yang disebabkan oleh E. coli ini antara lain diare, gastritis, neonatal meningitis, dan sindrom hemolitik uremi. Nah, jenis-jenis bakteri E. coli ini yang dibahas pada kelima jurnal tersebut diantaranya NMET atau neonatal meningitis Escherichia coli yang menyebabkan penyakit meningitis pada anak. Dan DEC juga yang menyebabkan pada anak, EPC, dan juga ada VTEC, dan juga ada IEC. Nah, bagian latar belakang ini yang dijelaskan tadi itu menunjukkan bahwa Escherichia coli itu seharusnya bakteri serbaguna yang ada di saluran pencernaan, khususnya di usus besar. Namun, jika bakteri itu berada di tempat lain akan menunjukkan keabnormalitasan yang menyebabkan penyakit-penyakit yang telah disebabkan tadi. Nah, juga E. coli ini merupakan kasus kesehatan masyarakat yang besar di berbagai negara. Nah, selanjutnya, kelima jurnal yang kami review juga terdapat 4 jurnal yang menggunakan metode kuantitatif dalam memperoleh data dengan mayoritas mengumpulkan dan menganalisis sampel terkait penyakit penyebab E. coli. Nah, terdapat 1 jurnal yang menggunakan metode gabungan, yaitu kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan dengan menentukan hipotesis dan menguji hipotesis tersebut menggunakan analisis data berupa uji chi-square. Nah, yang terakhir, melalui hasil dan pembahasan, kita bisa mengetahui bahwa letak bakteri E. coli yang abnormal itu dapat berakibat fatal. Beberapa bahaya tersebut antara lain yakni semua NMIC dan 79% HFEC yang diuji mampu menyerang sel endotel mikrovaskuler otak manusia. Lalu hilangnya keanekaragaman mikrobiota usus disebabkan oleh beberapa patogen, salah satunya DEC. Nah, wabah penyakit di Korea Selatan itu akibat bakteri EPEC dan juga yang terjadi di negara berkembang akibat bakteri EAEC. Next. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan secara garis besar bahwa bakteri E. coli ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Penyakit-penyakit yang terjadi akibat E. coli nampaknya terjadi secara global di dunia. Hal ini terbukti dengan 5 jurnal yang kami review memiliki lokasi yang berbeda-beda dan juga penyakit yang berbeda-beda pula. Satu hal yang perlu diingat kembali, bahwa bakteri E. coli itu tidak menyebabkan penyakit apabila bakteri tersebut berada di tempat yang tepat, yakni di usus besar manusia yang bertujuan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jika sekali saja bakteri ini berpindah tempat, maka bakteri E. coli ini dapat menghasilkan penyakit yang merugikan dan tentu saja tidak boleh disepelekan oleh kita. Oleh karena itu, kita harus bisa mencegah agar bakteri tersebut tidak berpindah tempat dan tidak sampai mengubah aktivitas yang normal menjadi abnormal yang dapat berakibat fatal. Nah, itu bisa di next lagi. Mungkin pendapat dari kita. Nah, ini daftar pustakanya, jadi kami mengambil jurnal tadi dari Google Scholar, dan ini daftar pustakanya. Oke, mungkin bisa ditutup oleh Dewi. Itu tadi hasil review dan juga perbandingan jurnal yang telah kami lakukan. Sekian
dari grup H. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.